Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang bagaimana latar belakang berdirinya Peduli Dharma Raja. Jadi pertama, berdasarkan pelaksanaan jalannya pemerintahan, kami menemukan beberapa masalah sosial yang tidak tersentuh atau belum tersentuh ataupun terlewat dari beberapa jaring pengaman sosial. Seperti contohnya orang yang sakit, BPJS-nya belum dibuat, ataupun orang yang sakit, BPJS-nya punya tunggakan, dan beberapa permasalahan lainnya yang secara fakta itu tidak terencanakan dengan anggaran pemerintah. Saya contohkan ketika kami menemui orang terlantar yang tidak diurus lagi oleh keluarganya, itu kita urus di kecamatan selama 8 bulan. Karena kita tidak punya anggaran untuk itu, akhirnya ya kita berinisiatiflah membuat suatu lembaga yang mana non APBD untuk mencari solusi terhadap kejadian-kejadian yang sebelumnya belum terencanakan. Bukan berarti kita tidak merencanakan atau pemerintah daerah tidak merencanakan, tapi ini adalah kasus-kasus yang istilahnya di luar program, di luar program, ataupun masalah-masalah yang seharusnya bisa diterima, misalnya dari Pantai Jompo dan lain sebagainya, bahwa Pantai Jomponya penuh gitu ya, jadi kita tangani. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu kan semuanya memerlukan tenaga, pikiran, dan terutama materi. Akhirnya kami bersepakat dengan beberapa ASN, dengan mungkin karena adanya program taklim aparatur mengetuk hati dan lain sebagainya, akhirnya kita berinisiatif untuk menyisihkan beberapa penghasilan daripada pejabat dan ASN serta non ASN yang ada di kecamatan untuk menggalang dana dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkat kecamatan dengan lembaga kecil-kecilan yang kita bentuk, yaitu Peduli Dharma Raja. Dan untuk manfaat inovasi ini, saya kira testimoninya juga sudah ada karena kita nyata, dan pada bulan Agustus kemarin juga kita berproklamasi, walaupun tanggal 17-nya proklamasi kemerdekaan, tapi pada tanggal 11 Agustus kita proklamasi untuk membangun satu rumah dalam 1 bulan. Dan alhamdulillah Pedar itu bisa memberikan solusi terhadap rumah-rumah yang belum teranggarkan baik dari APBD ataupun dari APBDes. Nah, akhirnya alhamdulillah kita bisa membantu, dan dampaknya alhamdulillah masyarakat juga menerima dan berterima kasih dengan adanya Pedar ini. Dan sampai saat ini sudah hampir 7 rumah yang sudah kita sentuh. Ada yang kita sentuh dengan kolaborasi, ada yang langsung 100% dari Pedar. Kolaborasi maksudnya ditambah dengan swadaya dan anggaran lainnya dari donatur yang bukan anggota dari Pedar. Nah, masalah kesehatan kita juga secara nyata sudah pernah, diantaranya ketika ada orang yang mau melahirkan ternyata dia resti, terus BPJS-nya itu
masih punya tunggakan, akhirnya kita bayar oleh pedar. Nah, semangat pedar ini yang tadinya mulanya dari ASN, sekarang ini sudah banyak yang ikut. Di antaranya alhamdulillah beberapa pengusaha juga sudah menyumbangkan sebagian penghasilannya, dan ada juga yang tidak mau disebutkan dengan sebutan hamba Allah secara rutin setiap bulan sudah mau menyalurkan sebagian rezekinya. Sekarang karena ada instruksi untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, maka kita geser fokusnya untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dan untuk bulan Juni kemarin, satu orang kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Neglasari kita langsung cash bantu sebesar 7.500.000. Dan beberapa miskin ekstrim terutama yang produktif kita juga langsung diberi modal. Miskin produktif yang istilahnya membutuhkan tambahan modal, kita bantu untuk permodalan. Dan sekarang ini pedar ini punya anak, namanya Dalima Dharma Raja 5.000. Jadi pedar ini sekarang sudah betul-betul pedar. Pedar itu artinya mengembangkan diri kalau secara konotasi kosakata. Jadi sekarang sudah ada anaknya yang namanya Dalima Dharma Raja 5.000. Itu kita kasih bebas siapapun yang mau menjadi anggota Dalima dengan menyumbangkan sebagian penghasilannya sebesar Rp5.000 setiap bulan. Terdiri dari ASN, pemerintah desa, BUMD, BUMN, terus sekolah-sekolah, dan alhamdulillah sekarang Dalima juga sudah mempunyai anak asuh sebanyak 6 orang anak asuh. Jadi kita Kecamatan Dharma Raja mempunyai 6 orang anak asuh yang setiap bulan kita bantu untuk uang jajannya, dan kita bantu juga untuk kebutuhannya, yaitu sebesar 500.000 sebulan untuk Dalimanya, untuk anak asuh itu. Jadi kita mengeluarkan juga 3 juta setiap bulan untuk anak asuh yang di bawah naungan Dalima. Kami berharap bahwa ini adalah suatu embrio atau suatu pilot yang nantinya kita bisa membesarkan jaring pengaman sosial ini. Kita bisa mengembangkan pemerintahan yang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Jadi semuanya adalah pemantik. Untuk kedepannya kita berharap pedar ini akan banyak mempunyai anggota, dan semakin banyak orang yang peduli terhadap masalah sosial khususnya di lingkungan Kecamatan Dharma Raja. Kami bercita-cita Dalima juga besar. Kami bercita-cita supaya mudah-mudahan anak asuh dari Dalima ini, dari Kecamatan Dharma Raja ini, bisa lulus sekolah sampai perguruan. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bapak Kapolsek Kecamatan Dharma Raja, Bapak Agus. Luar biasa. Ini dalam giat apa, Pak? Rehabilitasi rumah. Rehabilitasi rumah yang tidak layak huni. Iya. Salah satu program kecamatan yaitu Betul. Pedar ya, Pak. Pedar untuk Pedar itu peduli Dharma Raja. Dharma Raja. Iya. Untuk meningkatkan tingkat hunian. Iya. Supaya layak huni ya. Baik, terima kasih Bapak Dan Ramil Kecamatan Dharma Raja, Bapak Tony ya, selaku Dan Ramil dari 06010 Kecamatan Dharma Raja. Pak, ini dalam kegiatan apa? Oh, ini tuh
Jadi ASN Kecamatan Dharma Raja, Ya. termasuk staf Kecamatan Dharma Raja, Karang Taruna, dan rekan-rekan masyarakat peduli dengan Dharma Raja, menyisihkan sebagian rezekinya untuk dimanfaatkan ataupun disalurkan kepada warga Kecamatan Dharma Raja yang kebetulan mungkin rumahnya tidak layak huni. Ini sesuatu yang bagus, jiwa sosial yang dipimpin langsung oleh Pak Camat dan mengajak rekan-rekan Forkopincam serta ASN-nya lainnya untuk ikut dalam kegiatan ini dalam rangka membantu untuk mensejahterakan masyarakat itu, Pak. Ya. Pemerintah Desa Rambon mendukung program peduli Dharma Raja Pegar.